Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Adi Ihwanul dan kedua teman saya Mbak Zulfa dan Mbak Febriana. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan prodi umum di IAIN atau STAIN. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengembangan prodi umum di IAIN dan STAIN. Kebijakan pendidikan tinggi Islam di Indonesia tidak memperbolehkan duplikasi fakultas dan jurusan di satu perguruan tinggi agama Islam. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret tentang pendirian sekolah tinggi agama Islam. Salah satu pertimbangan yang melatarinya adalah sebagaimana tercantum dalam diktum SK Presiden tersebut, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan di IAIN. Pengembangan program studi di STAIN merupakan perwujudan dari keniscayaan untuk menyiapkan calon-calon sarjana muslim yang memiliki komitmen akademik, religius, dan profesional, dan mampu berkompetensi. Karena itu, Departemen Agama hendaknya merumuskan secara jelas tentang format pengembangan kelembagaan STAIN berdasarkan kajian yang dilakukan secara komprehensif, khususnya dari perspektif epistemologi keilmuan, sehingga terdapat distribusi peran yang jelas antara STAIN, IAIN, dan UIN. Dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan, hendaknya perguruan tinggi agama Islam negeri, termasuk STAIN, menjadi pilot project dalam menggagas penyelesaian paham dikotomi dalam memandang ilmu pengetahuan yang akan diartikulasi dalam sebuah format kebijakan untuk diikuti oleh seluruh perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Format kebijakan tersebut dibangun dari sebuah teori yang paling mutakhir tentang disiplin keilmuan sebagai produk ijtihad para ahli, khususnya sarjana muslim di Indonesia dari berbagai disiplin ilmu. Teori tersebut dikembangkan sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, sehingga ke depan bangunan ilmu dapat dipahami secara tepat oleh seluruh masyarakat luas yang sebelumnya lebih mereduksi ilmu ke dalam ilmu agama dan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Febriana dan Mbak Zulfa. Baik, saya Zulfa akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pengembangan kurikulum IAIN atau STAIN with wider mandat atau perluasan mandat. Nah, kalau kita ketahui mengenai pendidikan agama Islam itu dalam arti umum adalah aktivitas bimbingan yang disengaja untuk mencapai kepribadian muslim, baik yang berkaitan dengan dimensi jasmani, rohani, akal maupun moral. Nah, pendidikan Islam adalah proses bimbingan secara sadar seorang pendidik sehingga aspek jasmani, rohani, dan akal anak didik itu tumbuh dan berkembang menuju terbentuknya pribadi, keluarga, serta masyarakat yang islami di kemudian hari. Nah, kemudian dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada di dalamnya. Komponen kurikulum yang utama dalam pendidikan agama Islam ini diantaranya yaitu meliputi yang pertama pendidikan, anak didik, materi pendidikan, perbuatan mendidik, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, tujuan pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini, pemahaman keilmuan yang secara dikotomi itu antara ilmu umum dan ilmu agama terasa sudah terlanjur diyakini hingga mendarah daging. Nah, Islam hanya dipahami sebatas agama saja. Nah, oleh karena itu, wilayah kajiannya itu sebatas meliputi usuluddin, syariah, tarbiyah, dakwah, dan adab. Nah,
Begitu pula pelajaran agama yang berada di sekolah atau madrasah itu hanya meliputi ilmu tauhid, fiqih, akhlak, tasawuf, tarikh, dan bahasa Arab. Nah, jika pemahaman seperti itu dianggap tidak boleh diubah, maka kelembagaan yang sudah ada seperti STAIN dan IAIN ini juga sudah cukup dan tidak perlu diubah-ubah pula. Nah, akan tetapi jika Islam itu dipahami sebagai agama dan sekaligus peradaban, yaitu menyangkut pikir dan amal soleh, atau memiliki 5 misi besar yang harus ditunaikan, maka kajian Islam itu harus diperluas dan kelembagaannya diubah menjadi bentuk universitas. Nah, artinya STAIN atau IAIN ini diberi kewenangan yang lebih, yaitu tidak saja membuka jurusan atau fakultas sebagaimana yang ada selama ini, melainkan dibolehkan membuka berbagai disiplin ilmu yang lebih luas lagi. Nah, kebijakan itu dimaksudkan agar institusi pendidikan tinggi Islam tidak justru memberikan gambaran bahwa Islam itu hanya agama yang terbatas saja. Islam tidak hanya menyangkut persoalan kelahiran, pernikahan, berbagai macam ritual dan kematian, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia saat ini. Pengembangan IAIN ini diharapkan dapat melahirkan pendidikan Islam yang ideal di masa depan. Nah, program reintegrasi epistemologi keilmuan dan implikasinya ini dalam proses belajar mengajar secara akademik pada gilirannya akan menghilangkan dikotomi antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama seperti yang telah berjalan selama ini. Nah, pengembangan ini berada dalam kerangka dan semangat harmonisasi keilmuan yang lebih universal untuk merespon perkembangan ilmu yang berada di masa depan. Ya, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan fakultas atau jurusan tarbiyah dalam menatap otonomi daerah. Muhaimin mengemukakan 3 hal mengenai tantangan fakultas atau jurusan tarbiyah dalam menatap otonomi daerah. Di antaranya yang pertama yaitu mencermati perkembangan PTAI. Jika menengok pada sejarah, aspirasi umat Islam dalam pengembangan perguruan tinggi agama Islam pada mulanya didorong oleh beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk melaksanakan kajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah. Kedua, untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam. Dan yang ketiga adalah untuk melakukan reproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionalis keagamaan, baik pada kalangan birokrasi, negara maupun sektor swasta, serta lembaga-lembaga sosial, dakwah, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya terdapat kecenderungan baru untuk merespon berbagai tuntutan dan tantangan yang berkembang di masyarakat. Beberapa kecenderungan tersebut yaitu menyangkut yang pertama, tuntutan akan studi keislaman yang mengarah pada pendekatan non-mazhabi sehingga menghasilkan pemudaran sektarianisme. Dikembangkan mata kuliah perbandingan mazhab, masail fikih, pemikiran dalam Islam yaitu ilmu kalam, filsafat Islam dan tasawuf, dan perkembangan pemikiran modern di dunia Islam merupakan upaya pengembangan wawasan terhadap khasanah pemikiran ulama terdahulu dan kontemporer untuk merespon berbagai problem, tuntutan, dan tantangan zaman sekaligus sebagai upaya melakukan pemudaran sektarianisme. Kemudian yang kedua menyangkut pergeseran dari studi keislaman yang bersifat normatif ke arah yang lebih historis, sosiologis, dan empiris. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk perpaduan antara empirik dan
sumber wahyu untuk saling mengontrol. Mengontrol di sini maksudnya yaitu wahyu mengontrol untuk menghasilkan teori yang kredibel dan bermanfaat. Dan dalam waktu yang sama, hasil empirik akan mengontrol proses memahami wahyu. Kemudian yang ketiga yaitu menyangkut orientasi keilmuan yang lebih luas. Dalam konteks ini, Muhaimin menyatakan bahwa kajian yang berkembang di perguruan tinggi agama Islam sebagaimana tercermin dalam fakultas dan jurusan-jurusan yang ada lebih menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam. Dan ternyata pengembangan semacam ini telah mendapat kritik, yaitu bahwa paradigma yang mendasari PTAI tersebut dianggap kurang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan pembangunan nasional, karena bersifat sektoral, hanya memenuhi satu sektor tertentu dalam kehidupan Islam di Indonesia, yaitu memenuhi kebutuhan sarjana-sarjana yang mendapatkan pengetahuan tinggi mengenai agama Islam. Dengan demikian, PTAI lebih mengabadikan paham dualisme atau dikotomi dan melahirkan overspesialisasi, bahkan terjadi isolasi akademik. Di samping itu, PTAI dengan paradigmanya dituntut untuk dapat melahirkan manusia-manusia yang menguasai iptek dan sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama Islam, yang hal ini merupakan pilar-pilar dari masyarakat madani. Selanjutnya, problem PAI di tengah budaya modern. Tafsir mengidentifikasikan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam. Di antaranya yaitu yang pertama adalah kesulitan yang datang dari sifat bidang studi pendidikan agama Islam itu sendiri yang banyak menyentuh aspek-aspek metafisik yang bersifat abstrak atau bahkan menyangkut hal-hal yang bersifat suprarasional. Karena sulitnya melaksanakan pendidikan agama, maka sebagian orang berpendapat pendidikan agama tidak perlu diberikan di sekolah. Kemudian yang kedua, kesulitan yang datang dari luar bidang studi PAI itu sendiri, yaitu menyangkut dedikasi GPAI yang menurun, lebih bersifat transaksional dalam bekerja. Orang tua mulai kurang memperhatikan pendidikan agama bagi anaknya. Kemudian orientasi tindakan semakin materialis, orang semakin bersifat rasionalis, dan orang semakin bersifat individualis, serta kontrol sosial semakin melemah. Kesulitan ini bersumber pada watak budaya modern yang global. Kemudian selanjutnya adalah peranan fakultas atau jurusan dalam menatap otonomi daerah. Ada beberapa peran yang perlu dimainkan oleh fakultas atau jurusan tarbiyah dan para lulusannya dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya di bidang pengembangan pendidikan agama Islam dan mengguid perhatian masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang sekaligus akan menjadi fakultas atau jurusan tarbiyah dan para lulusannya lebih prospektif di masa depan. Peran-peran tersebut yaitu antara lain yang pertama, menurut pengamatan para ahli dalam bidang kapital bangsa Indonesia ini hampir mencapai titik zero trust society atau masyarakat yang sulit dipercaya. Akibatnya kita kalah bersaing dengan orang-orang luar. Dalam konteks pendidikan, munculnya KKN di lembaga pendidikan, pemalsuan ijazah, tradisi nyontek di kalangan siswa atau peserta didik, plagiasi skripsi, tesis atau disertai sogok menyogok untuk mengontrol nilai adalah merupakan indikator rendahnya sikap amanah. Fenomena ini merupakan tantangan yang perlu segera dijawab oleh sarjana tarbiyah. Kemudian peran yang kedua adalah patut disadari bahwa masih sedikit lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menjadi madrasah atau sekolah alternatif atau unggulan. Mereka pada dasarnya sangat membutuhkan sumbangan pemikiran dan format yang dasarnya jelas dari fakultas atau jurusan tarbiyah dan para lulusannya, baik mengenai strategi pengembangan lembaga pendidikan Islam, model-model manajemen sekaligus action plan-nya, maupun model pengembangan kurikulumnya dan lain sebagainya.
sebagai pencerah lembaga pendidikan Islam yang lebih memiliki prospek di masa depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.